Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kami ucapkan selamat bergabung di Kongko Budaya Nusantara keempat yang diselenggarakan oleh Pakasa Cabang Kebumen dan Laskar Gayuhan Setri Nusantara. Dan sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Izin Bapak Ibu, saya membuka masker ya. Ya, tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan dengan 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Semoga kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19, dan tentunya Indonesia semoga terbebas dari wabah pandemi ini. Saya Restoni Saputro yang akan menjadi host pada acara Kongko Budaya Nusantara keempat ini, dengan mengambil tajuk kearifan lokal dan tameng diri di era post-truth. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita semua dapat bergabung di Kongko Budaya Nusantara keempat, yang tentunya diselenggarakan oleh Pakasa Cabang Kebumen dan Laskar Gegayuhan Setrileng Nusantara. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa narasumber dan moderator kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Raden Saiful Hadi, Sarjana Ilmu Komunikasi, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Selamat malam Pak Saiful Hadi. Selamat malam, sedulur kabeh. Bagaimana kabarnya sehat Bapak? Selalu. Alhamdulillah sehat. Ini baru selesai ngadakan vaksin. Salam sehat Pak ya. Mohon maaf nggak sempat pakai baju Jawa ini. Baik, tidak apa-apa. Kemudian ada juga Kanjeng Raden Tumenggung Anwar Hadinegoro, pegiat budaya yang berfokus pada Pambiworo, dan ini termasuk salah satu Pambiworo milenial. Selamat malam Bapak. Sepertinya belum terhubung dengan Mbak Anwar. Ada juga moderator kita pada malam hari ini, Ratu Tasya. Selamat malam Tasya. Halo, selamat malam Mas Sestu. Bagaimana kabarnya nih Tasya nih? Alhamdulillah baik, salam kenal semuanya. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya tema yang kita usung pada malam hari ini sangatlah menarik, kearifan lokal dan tameng diri di era post-truth. Akan tetapi sebelum itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Semoga menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, Indonesia benar-benar menjadi negara yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Selanjutnya akan ada arahan sekaligus juga membuka acara yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Laskar Gegayuhan Setrileng Nusantara, Raden Tumenggung Fahmi Malik Riyodipuro. Kepada Raden Tumenggung Fahmi Malik Riyodipuro, kami persilakan. Oke, terima kasih. Barusan ada jeda sebentar.
karena baru selesai Isya. Ya, terima kasih banyak moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah menyelenggarakan Kongko Budaya Nusantara yang keempat dengan tema kearifan lokal dan tameng diri di era postrat. Indonesia itu sebenarnya merupakan negeri yang kaya akan tradisi dan warisan keberagaman agama serta budaya. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan rumah bagi agamawan, budayawan, sejarawan yang keluasan serta silsilah keilmuannya tidak lagi diragukan. Namun tiap era melahirkan dinamikanya sendiri. Era postrat yang sekarang ini kita jalani melahirkan paradigma baru yang secara terbuka menantang otoritas keilmuan yang ini tradisi dan warisannya diturunkan oleh para cendekiawan bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai adiluhung. Postrat merujuk pada interpretasi yang berkembang secara liar di luar dengan mengesampingkan data serta fakta yang ada. Hal inilah yang menyebabkan substansi budaya dan kearifan lokal kalah pamor oleh simbolisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya cukup signifikan dan mengkhawatirkan karena kelompok minoritas bahkan asal muasal dari suatu tradisi justru akan mengalami penindasan dari kelompok mayoritas yang hanya menang atributnya saja. Situasi ini selanjutnya akan mengikis tradisi filosofis suatu disiplin keilmuan, kebudayaan, dan kearifan lokal, sehingga orang akan mudah terjerumus pada praktik keilmuan semu tanpa roh dan akan melahirkan individu-individu yang fanatik. Apalagi di masa pandemi ini, kemajuan teknologi, akselerasi, repetisi, serta objektifikasi telah menaklukkan substansi. Akselerasi membuat kecepatan perputaran informasi mengalahkan kemampuan orang mencerna informasi itu sendiri. Repetisi menghasilkan gimmick di mana keberulangan informasi mampu membuat informasi itu diterima secara luas tanpa menghiraukan benar atau tidaknya. Selanjutnya, objektifikasi lebih memainkan emosi dan perasaan publik ketimbang signifikasi metodis dari esensi budaya dan kearifan lokal. Akhirnya, yang tidak substansional tidak lagi mendapat perhatian, sehingga menghilangkan sikap kritis masyarakat agar dapat digiring ke agenda tertentu. Maka dari itu, sebagai generasi bangsa, sebagai organisasi budaya, yang mana juga ingin ikut serta dalam mengambil bagian dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Pakasa Cabang Kebumen dan Sedeleng Nusantara bermaksud untuk menyelenggarakan Kongko Budaya Nusantara, yaitu sebuah seminar nasional yang kemudian dikemas dengan online atau daring via Zoom Cloud Meeting. Setelah meneliti dan mengumpulkan data-data yang ada dari ribuan acara atau kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi dan lembaga yang terlebih dahulu atau sudah mengadakan webinar tentang budaya, ternyata masih ada pokok-pokok bahasan yang mana juga penting untuk maka dari itu semoga dengan adanya terselenggaranya acara ini kita mampu lebih membentengi diri dengan kearifan lokal di tengah era post-truth. Maka dari itu untuk Kongko Budaya Nusantara 4 saya resmikan untuk dibuka. Terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Laskar Gayuhan Sedeleng Nusantara, Raden Tumenggung Fahmi Malik Kriwetipuro yang telah memberikan arahan sekaligus juga pengantar terkait webinar Kongko Budaya Nusantara keempat pada malam hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya masih penasaran dan pastinya masih agak sedikit bingung apa sih sebenarnya Sedeleng Nusantara? Mungkin muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, untuk lebih mengenal lebih jauh dan lebih dekat maksud kami, akan diputar terlebih dahulu profil dari Sedeleng Nusantara.
Serta itu tadi profil dari Sedeleng Nusantara. Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan apa itu Sedeleng Nusantara kan? Jadi Sedeleng Nusantara ini adalah sebuah komunitas milenial yang cintakan budaya, akan tetapi kegiatannya tidak berfokus pada kegiatan budaya saja. Mewadahi minat dan bakat dari teman-teman milenial khususnya yang ada di Kebumen dan Yogyakarta. Dan pastinya di seluruh Nusantara. Bapak Ibu yang berbahagia, pasti Bapak Ibu hari ini sudah tidak sabar untuk memulai webinar Kongko Budaya Nusantara keempat dengan tema kearifan lokal dan tanam diri di era post-truth ini. Langsung saja, marilah kita ikuti Kongko Budaya Nusantara keempat yang pastinya akan dimoderatori oleh Ratu Tasya Ismaya, mahasiswi Universitas Diponegoro dan merupakan anggota Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Silakan Tasya. Halo, terima kasih Mas Restu Andi yang sudah membuka acara ini dengan baik tentunya. Sebelumnya selamat malam, selamat datang di kegiatan webinar kearifan lokal dan pamer diri di era post-truth yang diselenggarakan oleh Pakasa Cabang Kebumen dan Sedeleng Nusantara. Tentunya bersama saya Ratu Tasya Ismaya Putri selaku moderator pada malam ini yang akan menemani Anda dari awal hingga akhir acara nanti. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tajuk yang kita bawa pada webinar kali ini, bahwasannya era post-truth yang kali ini tentunya telah melahirkan paradigma baru secara terbuka dan menentang otoritas keilmuan yang selama ini tradisi dan warisannya telah diturunkan oleh para cendekiawan bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai luhur. Terutama dengan era digitalisasi saat ini ya, tidak terlepas dari tsunami era post-truth yang tentunya dengan mediumnya yang merupakan media alternatif. Namun terlepas dari itu, untuk materi lebih lengkapnya, lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh para pembicara yang tentunya sangat mumpuni dalam bidang. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materi pada malam ini, saya izinkan untuk mengenal lebih jauh, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Para pembicara kali ini ada Bapak Raden Saiful Hadi, SIKOM. Selamat malam Bapak, sudah masuk dalam room meeting kali ini. Lalu ada Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Anwar Hadinegoro. Selamat malam Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Anwar Hadinegoro. Ya, setelah itu ya, selamat malam Mbak. Baik, langsung saja kita ke pembicara pertama, yakni Bapak Raden Saiful Hadi, SIKOM. Saya bacakan sekilas mengenai kurikulum-nya. Beliau lahir di Kebumen 5 Juli 1972 dengan pendidikan terakhir di Universitas Terbuka UPBJJ Kota Semarang, dan pendidikan formalnya sempat mengikuti beberapa kursus jurnalistik dengan pengalaman organisasi yang tentunya tidak dapat diragukan dengan Ketua DPC PDIP Perjuangan Kebumen tahun ini, dan dengan pengalaman kerja yang begitu luas, tentunya sempat menjadi jurnalis freelance di berbagai media, dan sekarang sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 hingga saat ini. Tentunya saya persilakan kepada Bapak Raden Saiful Hadi. Monggo Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran nggak ini? Selamat malam Pak, sudah terdengar Pak. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang pertama, alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ngobrol budaya
yang diprakarsai oleh Sadeleng Nusantara. Saya tentunya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan, ada Pak Dehargo, ada Mas Arief, dan kawan-kawan yang lain yang telah menjadi bidan lahirnya Sadeleng Nusantara ini. Karena anak muda sedang mencari jati diri, sedang proses untuk membentuk karakter. Oleh karena itu, Sadeleng Nusantara saya yakin bisa menjadi sarana belajar bersama, berkembang bersama untuk menjadi karakter yang baik. Kemudian yang saya hormati para narasumber yang lain, Romo Tumenggung, Anwar, dan seluruh peserta yang saya hormati, mohon izin, saya baru pertama kali gabung, sehingga masih belum begitu belum begitu ahli lah, tapi diminta untuk menjadi narasumber. Jadi mohon maaf, tentu nanti apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah sharing, dan justru mungkin saya yang harus banyak belajar. Karena soal budaya, saya masih ibaratnya sekolah itu masih kelas TK, muridnya Mas Arief Prianto dan muridnya Pak Dehargo. Dan saya membaca dari temanya, ya sungguh luar biasa. Judulnya saja terlihat akademis banget. Cara anak mudanya itu, waduh, temanya aja akademis banget nih. Sementara saya ini praktisi. Saya ini adalah pelaku dari berbagai kegiatan, pelaku dari politik, dan juga upaya untuk ya sendik-sendik berjuang tentang budaya. Dan saya bersyukur, alhamdulillah Kebumen, dan hari ini tadi kita bisa vaksin 1.000 orang lebih di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, di mana dinas yang menjadi penyedia vaksinnya dan PDI Perjuangan menjadi penyelenggaranya dan yang menghadirkan peserta. Ini bentuk kerjasama yang luar biasa. Budaya gotong royong itu harus kita jaga. Semoga nanti vaksin akan berjalan makin lancar dan semuanya sehat. Termasuk yang malam hari ini ikut Zoom meeting ini, semoga diberkahi sehat. Begitu prolognya, saya diberi waktu berapa menit ini kira-kira, Mbak? Ya, Bapak, silakan 30 menit untuk waktu pemaparan materi dari Bapak Raden Saiful Hadi. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Kepanjangan kehabisan materi. Oke, sahabat dibuka ke materi yang tadi saya kirim. Walaupun itu mendadak, sambil acara kegiatan vaksin, sambil mikir, ini diminta untuk bicara soal tameng. Budaya sebagai tameng dari sebuah budaya baru yang lebih banyak negatifnya atau yang kita kenal dengan post-truth. Di mana sebenarnya kalau kita mau refleksi terhadap diri kita sendiri, masa kecil kita, orang tua kita, dan ajaran-ajaran dari budaya Jawa, itu pasti banyak hal yang bisa menjadi tameng munculnya post-truth ini. Untuk yang pegang admin bisa ditampilkan materinya enggak? Karena saya juga baru mikir. Mohon maaf saya ini baru mikir dan baru nyusun, jadi bukan sesuatu yang sudah menguasai. Yang pertama tentang post-truth. Post-truth kalau dilihat dari bahasanya saja kan post itu pasca, truth itu kebenaran. Sebuah situasi di mana orang tidak lagi mencari kebenaran dulu, baru diyakini, tetapi yakin sesuatu, baru mencari dalil untuk pembenaran. Tadi prolog sudah disampaikan oleh beberapa kawan, bahwasanya itu situasi. Dan ini, kalau dalam dunia politik, ini sudah menjadi jurusan ilmu baru dalam dunia elektoral, di mana Pilpres Amerika kemarin, terpilihnya siapa itu yang kemarin yang fenomenal,
Itu Joe Biden. bukan sebelumnya. Donald Yang Trump. artis itu loh. Ah, itu hasil dari penerapan post-truth ini. Dan sekarang menjadi cabang ilmu baru di dalam dunia politik, bahwasanya bagaimana memanfaatkan ini menjadi sebuah strategi. Tapi ya tergantung arahnya, mau diberi nilai yang baik atau mau diberi nilai yang buruk. Nah, itu beberapa catatan tentang post-truth yang saya dapatkan dari berbagai sumber, yang intinya adalah hari ini berkembang dengan situasi di mana terjadi disruption. Post-truth Ini adalah jadi hari ini dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, adanya Android, adanya WA, adanya Instagram, adanya Facebook, adanya Twitter, membuat informasi berkembang sangat cepat. Kejadian bukan hanya, kalau dulu kita baca koran, kejadian kemarin baru kita baca hari ini, atau membaca majalah, kejadian beberapa hari lalu baru kita baca hari ini. Hari ini bahkan siaran langsung sudah biasa kita lihat. Persoalannya adalah, baik itu berita yang dikembangkan di medsos, maupun siaran langsung yang sedang berjalan, yang kita lihat dengan mata kita, kepala kita sendiri, kita dengar dengan telinga kita sendiri, itu fakta murni atau rekayasa kejadian. Ini yang bagi orang yang tidak teliti, ini bisa jadi semua siaran langsung dianggap itu adalah fakta. Padahal dalam dunia komunikasi, itu ada yang namanya angle atau sudut. Bagaimana sebuah berita disampaikan? Ya tergantung yang bikin berita. Contoh misalnya, tadi saya vaksin di Argopeni dengan peserta hampir 1.000 lebih. Tentu pada momen tertentu ada sedikit kerumunan. Tapi kalau memang niatnya yang mau disorot itu kerumunannya, ya bisa saja kemudian itu yang diviralkan. Vaksin yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan, terjadi kerumunan yang luar biasa, ditambahi bumbu. Saiful Hadi sebagai ketua DPC dan panitia tidak menyiapkan yang lebih baik, dan lain-lain. Viral negatif. Padahal itu mungkin kejadian beberapa menit. Atau bahkan bisa jadi kejadian itu adalah rekayasa. Orang yang memang sengaja ingin membuat berita negatif tentang kami, kemudian menyeting orang untuk bergerombol, walaupun petugas sudah ngingetin, ayo jaga jarak 1 meter, tetap orang itu bergerombol, ngumpul, bahkan ada yang tidak pakai masker, kemudian ada yang nyoting. Nah ini, jadi tergantung, makanya orang yang sudah negatif thinking terhadap PDI Perjuangan, terhadap saya misalnya, atau sudah lanjut benci, maka itu yang akan ditembakkan. Tapi orang yang terlanjur baik, ya yang tertib banyak, yang sedang capek kerja luar biasa, panitia yang hanya bersiap 3 hari luar biasa capeknya, itu nggak disorting. Nah inilah. Jadi post-truth adalah situasi di mana orang membuat kesimpulan dulu, bahkan kesimpulan itu kemudian diyakini, dan kemudian menyeting sesuatu, mencari data, mencari dalil, mencari berita untuk meyakini kebenarannya. Dan itu cocok kalau buat politik. Nah ini yang bahaya kalau kemudian arahnya negatif. Nah monggo dilanjut coba di halaman berikutnya. Mungkin kita bisa melihat bahwasanya situasi politik kita kemarin, lanjut lagi, nggak apa-apa itu. Lanjut. Bahwasanya contoh kejadian pada saat Pilpres kemarin, karena calonnya berbelahan, maka berbagai isu digunakan. Nah, masalahnya adalah kita sebagai orang Indonesia yang memang religius, ini memang sentimen ini gampang sekali disulut. Gampang sekali disulut. Sentimen agama sangat mudah. Kemudian sentimen ras itu di level bawahnya.
Misalnya, dalam sebuah pilkada, calonnya kebetulan, mohon maaf, dari ras atau suku Cina. Agamanya kebutuhan non-muslim. Nah, ini sasaran empuk. Sasaran empuk. Gampang sekali. Satu contoh misalnya nih. Seandainya Ratu Tasya ini kebetulan non-muslim, kemudian kebetulan dari suku Cina misalnya, lagi nyalon bupati, saya setting ada orang yang sama dengan ras Mbak Tasya, kemudian naik mobil, kemudian nyerempet orang Jawa yang miskin, kemudian orang Cina itu turun, mukul, dasar matamu nggak ngeliat, naik sepeda, nggak lihat, orangnya, mau apa lu? Kaplek. Padahal itu skenario. Padahal itu memang semuanya direncanakan. Bisa nggak? Bisa. Kemudian di shopping, kemudian diviralkan, ditambahi tokoh agama langsung bicara bahwasanya ini pasti anak buahnya calon bupati yang namanya Ratu Tasya, yang agamanya sama dengan dia dan sebagainya. Jadilah itu masalah. Orang yang memang sudah terlanjur terbawa dalam situasi post-truth ini, di mana dia sudah terlanjur benci dengan yang lain agama, terlanjur benci dengan orang yang beda suku, ya sudah meledak. Itu. Nah, satu contoh lagi ya, itu sangat-sangat nyata. Karena bicara post-truth ini saya lebih fokus dulu ke contoh-contoh nyata dan kebetulan kejadiannya banyak di politik. Orang sudah benci dengan Jokowi, maka akan sangat yakin bahwasanya Jokowi itu bukan Muslim. Jokowi menyampaikan akte kelahirannya, menyampaikan siapa orang tuanya, dia sholat, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Orang sudah yakin, tetap percaya dengan itu. Sehingga segala sesuatu yang berbau Jokowi akan menjadi kesempatan rezeki serang. Muncullah contoh. Ini strategi. Jujur kalau mau bicara ini sebagai sebuah strategi elektoral atau pilkada atau pilpres, maka kasus Ratna Sarumpait adalah memakai post-truth sebagai strategi tempur. Nah, ini contoh, maka begitu Ratna Sarumpait dengan wajah yang lebam, kemudian mengadu kepada Prabowo bahwasanya dirinya itu adalah korban pemukulan. Ya wajar. Pak Prabowo mungkin juga tidak tahu. Atau tahu, kita nggak tahu. Ini tahu apa nggak tahu, beliau juga nggak tahu. Kemudian sebagai orang yang menerima laporan wajar ikut bersedih, wajar juga. Kemudian dibumbu, wah menjadi sebuah viral yang luar biasa. Ini satu contoh, post-truth. Maka kemudian sampai menggelinding. Nah, untungnya kan akhirnya ngaku, rumah sakit yang operasi ngaku, dokternya ngaku. Nah, kalau kita mau menggunakan otak kita, logika kita, pada saat Dokter Tompi mengatakan, sebagai dokter ahli bedah kecantikan mengatakan bahwasanya melihat luka-lukanya menandakan bukan penganiayaan. Itu kan sebenarnya sudah kode dari dokter Tompi. Dia tahu bahwasanya ini tanda-tandanya ini bukan penganiayaan tapi operasi. Tapi dia juga tidak tahu faktanya asli. Maka dia pun nggak berani ngomong, saya pastikan ini bukan penganiayaan tapi operasi plastik. Belum. Nah, ini kehati-hatian memang penting. Nah, maka wong Jawa wis ngandani, nek wis kadung sengit itu kulak jare adol lian. Itu kalau yang dari luar Kebumen mungkin nggak begitu paham ini istilah kulak jare adol lian. Maka baser kemudian kulak jare adol lian. Angel banget. Ini anu kan wong Kebumen. Nah, itu artinya kulak jare itu kulakan katanya. Jadi yang menjadi sumbernya adalah katanya. Sampai dia akan kulakan, mencari dari meme, dari foto, dari video yang katanya itu kejadiannya seperti itu. Katanya
dan seterusnya. Katanya itu padahal kulak jaring. Adol ndean, kemudian dijual dengan ndean. Ndean itu ya kira-kira kayaknya sih begitu. Jadi dia ngecuprus dulu. Ini kejadiannya begini, begitu. Tanda-tandanya begitu. Begitu ditanya, ini pasti atau tidak? Ya kayaknya sih pasti, kayaknya. Ndean, ketoke. Nah, kalau orang Solo mengatakan ketoke. Sepertinya begitu. Gitu. Jadi sumbernya katanya dijadikan sumber, kemudian pada saat disebar itu dengan kayaknya sih begitu. Kalau diteter loh, kalau dikejar, mana buktinya, apa faktanya, lengkap, maka dia akan menjadi ya kayaknya sih begitu, kayaknya kira-kira begitulah. Ini orang Kebumen loh. Nah, maka banyak hari ini pun banyak lah. Contoh coronavirus aja lah. Coronavirus awal-awal itu sudah luar biasa. Diawali dengan ada yang mengatakan bahwasanya coronavirus adalah tentara Allah. Itu kan orang yang sudah yakin bahwa pokoknya kalau kiai itu yang ngomong ya benar, diyakini. Dilanjutkan setelah terbukti dia sendiri kena misalnya. Oh ini awalnya dikatakan bahwasanya tentara Allah menyerang orang yang makan babi. Dilanjutkan lagi. Bahkan sebuah lembaga yang dipercaya itu ada anggotanya yang ngomong begitu. Ini orang yang kena corona adalah orang yang makan babi. Nah begitu ada kiai yang ikut kena corona, loh itu kan kiai nggak makan babi, kok juga kena? Macam-macam akhirnya berdalih. Tapi sudah terlanjur. Prinsipnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah salah, kan begitu. Ini dilakukan oleh orang-orang yang pro khilafah, yang ingin mengganti NKRI ini menjadi negara khilafah. Orang-orang yang ada di sana sudah betul-betul menjadi korban post-truth ideologi ini. Waduh, bahasa Inggrisku fasih orangnya. Dan menjadi korban. Bahasanya ini, maka vaksin ini adalah sesuatu yang haram. Begitu. Begitu MUI mengatakan ini halal, ngomong lagi, ya ini tidak memenuhi standar kesehatan. Disatakan oleh BPOM, pengawasan obat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyatakan bahwa vaksin Sinovac itu sah, bisa digunakan, bisa dipertanggungjawabkan. Vaksin yang satunya mereknya apa selain Sinovac itu? Arzeta. Itu juga memenuhi syarat dan sebagainya. Ya tetap nggak percaya. Oh, coba buktikan. Jokowi dulu yang divaksin, kan begitu. Begitu Jokowi vaksin, ya tetap nggak percaya. Allah itu air, vitamin. Itu satu contoh. Nah, maka inilah post-truth. Inilah post-truth, di mana orang yakin dulu, baru mencari bukti-bukti. Nah, oleh karena itu, kita menyikapinya bagaimana? Nah, sebagai wong Jawa kan tadi tameng, kita kembali ke budaya kita, ke ajaran-ajaran orang tua kita. Orang Kebumen pasti pernah mendengar nasihat orang tua. Becik ketitik ala ketara. Sebuah keyakinan bahwasanya sesuatu yang benar pasti ada tanda dan itu pasti akan ada buktinya. Ala ketara, yang jelek itu nanti akan muncul tanda-tandanya yang membuat kita akan terbuka. Oh, begitu. Becik ketitik ala ketara. Itu satu contoh. Dan banyak lagi. Tentunya kembali ke prinsip bahwasanya hidup kita ini sebagai orang Jawa tentunya urip iku urup. Hidup itu memberi manfaat. Maka janganlah kita ikut menjadi buzzer yang menyebarkan sesuatu yang kita tidak yakin bahwasanya itu manfaat atau tidak, benar atau tidak. Kita nggak perlu untuk sembrono menulis
sebuah kritikan yang dengan data yang tidak valid dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita hidup ini bermanfaat. Nah, kemudian bagaimana kita agar berada dalam posisi yang benar. Nah, ini masuklah ke ajaran para leluhur kita yang dulu ada raja yang memberi wasiat kepada kita, yang terkenal dengan Memayu Hayuning Bawono. Nah, silakan di halaman berikutnya, Mas, itu yang ada filosofi kehidupan Jawa. Lanjut, itu sudah tadi. Contohnya sudah, lanjut ke yang sebelahnya. Ini kalau tidak salah Amangkurat ya yang menyampaikan dulu dalam sebuah kitab. Tapi nanti mohon maaf, ini saya tadi nggak sempat buka buku, nggak sempat buka data. Jadi ini saya sekali lagi nanti siapa yang menyampaikan nanti yang lebih ahli yang bicara. Bahwasanya filosofi kehidupan Jawa mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi, lan memayu hayuning bawono. Kenapa? Itu ada di materi mungkin tadi, tapi terpisah tadi karena nyusul. Mangasah mingising budi, mari kita asah budi pekerti kita, akal kita, nalar kita asah. Budaya itu kan budidaya manusia, sumbernya dari akal dan hati. Sebenarnya menjelek-jelekan orang itu kan budaya menika wah pangolah siji. Nggih, lengkapnya ngaten. Jadi bagaimana kita berbudaya? Bagaimana kita kembali ke ajaran-ajaran kita? Pokoknya kalau yang berbicara ini nanti yang lebih ahli lah. Tapi setidaknya saya menangkap bahwasanya ada ajaran-ajaran dari para leluhur yang betul-betul saya aja yang baru belajar itu sadar, nek kalau ini benar-benar kita lakukan, kita akan terhindar dari post-truth. Kita akan itu mohon maaf ada yang soundnya belum di mute gitu ya. Jadi mangasah mingising budi pekerti kita perbaiki. Saya pikir ini nanti dijabarkan. Menjadi orang baik gitu aja kan sederhananya. Bahwasanya perbedaan partai, perbedaan agama, perbedaan suku itu sunatullah. Itu hal yang memang tidak mungkin kita pungkiri. Ya sudah, kita terima aja sebagai sebuah keindahan keberagaman kita. Yang penting masing-masing berprinsip bahwasanya kita berbuat baik untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk lingkungan kita. Memasuh malaneng bumi, yang ini penjabarannya juga mohon maaf nanti yang ahli saja yang bicara. Intinya bagaimana kita bersama-sama membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bumi, kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini, baik itu yang bersifat komunikasi, berita hoax, berita bohong, rekayasa kejadian, rekayasa politik yang negatif, sampai ke banyak hal yang memang itu sudah betul-betul bukan hanya agama yang mengajarkan untuk kita meninggalkan, tetapi budaya kita juga mengajarkan untuk kita meninggalkan. Aja melik barang kang elok, nggak usah tergiur dengan sesuatu yang wah, sesuatu yang memukau. Nah, maka ini saya kadang juga mikir, ini orang Indonesia apalagi anak-anak muda ini kalau sudah dengar drama Korea itu sudah luar biasa, nonton sampai nangis. Padahal kalau mau pakai otak, itu skenarionya bagus, berarti sutradaranya yang pinter, shootingannya yang pinter, aktingnya yang pinter. Orang yang di drama itu yang lagi sedih, menderita itu habis itu bayarannya gede. Nah kalau otak kita begitu itu nggak terbawa, terlalu jauh. Walaupun itu hiburan boleh,
Tapi kalau kemudian kita lupa budaya kita, langgam ora mudeng, campur sari babar blas nggak tahu, moco pat urung tahun moco, dandang gulo panganan opo. Tapi begitu lagu-lagu barat, apa? Misalnya nih, anak-anak muda nih, kawan-kawannya Mbak Tasya, itu ada peserta dari Seragam, itu juga ada yang mungkin kuliah itu misalnya ditanya, artis Billie Eilish, lagu-lagunya apa yang sekarang? Ngerti kabeh. Tapi begitu lagu Jawa nggak mudeng. Nah, mari kita kembali ya dari lagunya. Bahkan orang cantik sekarang itu harus putih, glowing, sehingga krim pemutih jadi laris banget. Padahal wong Jawa kan yang memang kulitnya coklat. Sampai orang cantik aja udah pakai standar budaya luar gitu loh. Kalau lihat orang yang sawo mateng, deso. Padahal itu eksotik kalau kita lihat yang benar. Jadi ini sampai sejauh itulah, kita kembali ke budaya kita kembali ke falsafah Jawa yang diajarkan. Dan yang ketiga itu hamemayu hayuning bawono. Hamemayu hayuning bawono, atau ikut memperindah kehidupan dunia, ikut membuat kehidupan ini lebih baik. Maka urip iku urup, hidup itu semoga bermanfaat buat semuanya. Memang banyak, saya mencoba membaca literasi tentang memayu hayuning bawono, memang banyak, ya ada beberapa catatan. Nah, yang penting bawono itu ada bawono alit. Ya. Mari kita memperindah kehidupan diri kita sendiri. Perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita. Bahkan berpolitik pun politik yang baik. Politik yang bermanfaat. Berkarir di mana saja, berkarir yang baik. Berbisnis apa saja, berbisnis yang baik. Kita kembali ke diri kita. Introspeksi, bawono alit kita. Terutama diri kita perbaiki. Kemudian tentunya bawono ageng, mulai dari keluarga, lingkungan, mungkin agengnya itu sampai ke bangsa dan negara. Semoga hidup kita ini bermanfaat, ikut memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan bawono langgeng ini adalah gambaran dari kehidupan langgeng atau kehidupan akhirat. Itu urusan privasi kita masing-masing, hubungan kita dengan Tuhan, hablum minallah. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi kunci dasar yang betul-betul harus kita terima. Dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, barulah kita bisa menerima semua suku, semua agama, semua ras, semua bahasa ke dalam satu yang namanya bangsa Indonesia. Dan setelah menjadi bangsa ini, kita punya wilayah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang kita proklamasikan, yang diproklamasikan oleh Bung Karno, yang sebentar lagi kita rayakan. Sebagai bangsa kita sudah lumayan tua. Masa Bhinneka Tunggal Ika aja masih jadi masalah? Maka saya percaya kepada kawan-kawan Sedleng, kawan-kawan semuanya akan menerima keberagaman kita. Keberagaman kita. Sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari berbagai catatan tadi, sebagai closing statement, post-truth adalah sebuah fenomena yang sudah cukup lama berkembang. Dan intinya adalah seseorang membuat kesimpulan dulu, meyakini sesuatu dulu,
baru mencari dalil-dalil untuk pembenaran. Ini melanggar prinsip. Di dalam agama Islam yang saya tahu ada istilah tabayun. Sebelum kita meyakini sebuah kejadian, sebuah fakta, maka tabayun, pembuktian atau konfirmasi terlebih dahulu. Setiap berita yang masuk, setiap informasi yang berkembang, jangan langsung kita sebarkan. Lihat dulu isinya, lihat dulu siapa yang membuat. Apakah berkompeten atau tidak? Memiliki kapasitas atau tidak? Atau bahkan memiliki wewenang atau tidak membuat pernyataan itu. Itu kembali ke kita. Oleh karena itu, agar kita tidak semakin rusak, semakin jauh, dan akhirnya politik pun bisa semakin kotor dengan menggunakan post-truth ini sebagai sebuah strategi. Mari, saya mengajak pada diri saya sendiri, terutama untuk kembali kita pelajari budaya kita, budaya Jawa. Yang sudah kita pelajari, kita amalkan sebisa-bisanya. Dan akhirnya kita akan hidup yang memberi manfaat buat orang lain. Urip iku. Dan dalam posisi apapun, dalam jabatan apapun, sedang miskin atau sedang kaya, sedang belajar atau sudah menjadi, semuanya sama, ikut bersama-sama memayu hayuning bawon, ikut membuat kehidupan ini lebih baik. Insya Allah saya sadar sebagai orang yang baru belajar tentang budaya, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Keahlian saya di bidang politik dan ilmu komunikasi, sehingga berbicara budaya saya tentu banyak kekeliruan dan kesalahan. Saya mohon maaf dan mohon perbaikan serta bimbingan agar saya pun dadi wong Jawa ora ilang Jawa nih. Saya, keluarga, kawan semuanya bisa menjadi orang Jawa yang tidak hilang filsafat dan budaya Jawanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful Hadi yang setelah mau pertama materinya dengan baik. Di sini saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwasannya post-truth ini merupakan fenomena yang tentunya cukup lama telah berkembang, di mana tiap individu meyakini kebenaran versinya masing-masing gitu ya Pak. Ya. Ya, baik. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Sebelumnya saya sudah melihat di kolom komentar banyak sekali pertanyaan yang sudah diajukan kepada Bapak Saiful Hadi, namun sebelum itu kita langsung saja ke pemateri selanjutnya, yakni dari Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Anwar Hadinegoro. Sebelumnya saya akan membacakan sekilas perihal kurikulum vitae-nya. Beliau lahir di Boyolali 9 Februari 1995 dan kesibukan saat ini menjadi pembawa acara adat. Ya, baik, selamat malam Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Headlink Nusantara, terutama Mas Arief, Pak Diargo, Pak Saiful Hadi, yang sampai saat ini masih aktif ngemban dawuh dari keraton untuk mengembangkan budaya di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Ini tidak perlu perkenalan lagi, tadi mungkin sudah diperkenalkan dari moderator. Tujuannya malam ini kita merefresh saja. Kalau nanti saya bicara tentang budaya, tentunya ada yang lebih pintar, ada yang di kompetensinya, terutama yang kedua, saya tidak enak nanti kualat sama Pak Diargo, sama Mas Arief, kok
Kesannya nanti saya nguyai segoro. Terima kasih tadi Pak Saiful Hadi sudah menyampaikan tentang postrat. Mungkin sesuai bidang beliau. Kalau saya nanti tidak, mungkin saya nanti nggak akan menyampaikan tentang itu, tapi lebih ke kearifan lokalnya saja. Kita bareng apa itu kearifan lokal, pengertian cerminan cara hidup suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan bagian dari suatu masyarakat yang tidak bisa dari bahasa masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan warisan dari orang yang terdahulu. Yang intinya local wisdom itu sudah diturunkan oleh leluhur-leluhur kita dan sampai saat ini masih kita lestarikan, kita jadikan pegangan hidup, kita jadikan pedoman. Kearifan lokal itu biasanya disampaikan oleh leluhur-leluhur kita secara turun-temurun untuk generasi-generasi seterusnya melalui cerita atau istilahnya berkata ya, dari mulut-mulut yang mana itu nanti akan terus berkembang secara berkelanjutan dari eyangnya kepada bapaknya, kepada generasinya, kepada biasanya kearifan lokal itu juga terdapat pada sebuah cerita, peribahasa, lagu hingga permainan. Pada intinya, kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang dapat digunakan sebagai pegangan secara terus-menerus. Lalu, tentunya akan timbul pertanyaan, apakah di Indonesia itu kearifan lokal ada undang-undangnya? Tentunya ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan, tata masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Itu yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian kearifan lokal pun juga ada ciri-ciri pokok tertentu, antara lain mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Mampu, ya Mbak? Mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, terus juga mampu mengakomodir luar. Jadi banyak seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Saiful Hadi, generasi-generasi kita itu banyak yang sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya luar. Contohnya mengerti, tapi kalau kita bicara tentang drakor, udah deh, langsung nyambung. Tapi juga banyak juga di muda sekarang yang masih mempertahankan nilai-nilai dan budaya lokal itu sendiri. Ciri pokok yang selanjutnya dari kearifan lokal itu memiliki integrasi atau menyatukan daya luar dan nah, ini yang akan menarik karena yaitu dipercaya
untuk membawakan sebuah apa ya istilahnya ya, dipercaya orang menjadi pembawa acara dalam acara pernikahan kita. Saya juga harus bisa menerima masukan-masukan, saya juga harus bisa membawa perubahan, meskipun saya juga harus mempertahankan nilai-nilai dari budaya Jawa itu sendiri. Contohnya, terutama di wedding yang semi internasional, itu mulai di tata cara, mulai dari gaya berenang itu banyak terpengaruh budaya dari barat. Di era sebelum 2000-an itu masih masih berpegang teguh dari nilai-nilai adat itu sendiri. Tapi tahun 2000 sekian ke sini, nilai-nilai itu banyak yang sudah tergantikan dan banyak yang luntur. Contohnya, dalam berbusana, sekarang banyak yang dimodifikasi. Dalam budaya Jawa itu ada, terutama wedding, itu ada suatu kelompok yang mereka mematenkan suatu tata busana. Saya nggak perlu menyebut kelompok mana, nanti takutnya akan jadi pro dan kontra. Mematenkan suatu tata busana. Kalau mungkin pria-pria sepuh dulu itu beskaf. Terus pengantin Jawa itu kalau pakai busana Jawa ya totalitas. Cuman sekarang banyak dimodifikasi lagi. Saya pernah menemui dodotan atau basahan itu dikasih dikasih kalau tanya lembrehan itu apa, Mas? Dikasih ekor yang panjang. Nah, hal-hal semacam itu mungkin mereka juga menganggap modifikasi. Akan tetapi ini modifikasi yang sebenarnya malah merusak. Rusaknya budaya kita itu ya ada di tangan kita sendiri. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, menyatukan budaya asli. Mengaku dulu yang sering kita temui itu, kalau kita lihat orang pakai non sewu ya, kita belajar pakem dulu aja. Yang sering kita temui itu banyak di masyarakat pakai belangkonya Jogja, pakai pantro, itu sudah banyak, dan mungkin mereka juga sudah menganggapnya kaprah. Itu masih di lingkungan Jawa sendiri, belum yang dari luar. Banyak juga kita temui ketika di wedding yang sudah semi internasional itu setelah acara yang protokoler selesai, biasanya ada kirap. Nah, yang
kirab kedua ini biasanya mereka sudah mulai ini kan apa ya istilahnya ya, pengen terlihat beda. Banyak juga sih di antara teman-teman perias, teman-teman WO, karena itu dari klien ya mau tidak mau harus kan. Nanti konsepnya konsep Jawa, tapi setelah nanti ganti busana itu udah Jawa, tapi Jawanya nggak ngerti Jawa mana, masih pakai paes, pakai sanggul, kasih dodo, pakai ini apa namanya dodok mentol. Tapi yang kesini itu sudah pakai gon. Itu banyak di masyarakat temui seperti itu. Mungkin mereka kembali itu sebuah tapi sebenarnya modifikasi yang memiliki kemampuan memberi petunjuk perkembangan budaya. Memang budaya memang perlu kita kembangkan. Cuman ya kita juga harus mengerti, kita juga harus benar-benar kita pegang erat-erat nilai-nilai budaya itu sendiri. Terus selanjutnya fungsi-fungsi kearifan lokal. Sebuah petuah atau kepercayaan sastra dan juga larangan. Kalau orang Jawa tentunya ngerti apa itu wewaler, pewaler dan Para peserta webinar kali ini mungkin kita tunggu kembali ya, karena mungkin Pak Anwar masih dalam keadaan kendala sinyal. Tentunya kita tentunya kita masih butuh materinya hingga akhir biar lebih lengkap menjelaskan. Halo, selamat malam Bapak Anwar, sudah masuk ke dalam meeting. Ya, terima kasih Mbak. Iya, fungsi kearifan lokal itu juga selain sebagai petuah atau pesan, sebagai kepercayaan sastra juga ada larangan. Sebagai konservasi atau pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam. Itu bagian dari fungsi kearifan lokal. Bermakna etika dan moral sebagai pengembangan kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Itu fungsi dari local wisdom atau kearifan lokal. Nah, mungkin dari A, B, C, D itu baru teori. Padahal kita setiap hari kita sebagai pelakunya, cuman kita banyak nggak ngerti apa itu kearifan lokal. Contoh-contoh kearifan lokal di Jawa Tengah itu sangat banyak, mulai dari upacara-upacara adat, terus dari bahasa, dari sastra, dari tata berbusana. Itu setiap daerah mempunyai ciri khas sendiri-sendiri.
etika, terutama di Jawa itu, cirinya orang Jawa itu ya punya tata krama. Wong Jawa iku ya kudu duweni tata krama lan subasita. Tata krama lan subasita iku bisa dipilah, ananging ora iso dipisah. Jadi tata krama dan etika berperilaku itu bisa dipisahkan, bisa dipilah, tapi tidak bisa dipisah. Kalau dalam budaya Jawa, tata krama itu etika berbicara, sedangkan subasita itu etika dalam berperilaku. Jadi keduanya ini saling ada keterkaitan, saling mensupport, bisa dipilah, tapi tidak bisa dipisah. Terus toleransi. Nah, ini yang menjadi apa ya istilahnya ya, yang menjadi permasalahan yang kompleks di masyarakat. Kita sudah banyak kehilangan toleransi. Kita sudah banyak nilai-nilai toleransi itu sudah mulai pudar dan luntur. Contoh kecilnya, kita berdampingan dengan orang kita berdampingan dengan teman-teman kita yang beda kepercayaan mungkin, terutama di masyarakat yang mayoritasnya beragama Muslim dan ada kelompok minoritas beragama lain. Tentunya akan ada sekat-sekat dan ada dinding pembatas dalam bersosial. Ini ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Safitri dari Universitas Lampung. Izin bertanya ke Bapak Anwar Hadinagoro. Kearifan lokal dapat menunjang berbagai ilmu pengetahuan dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Peran kearifan lokal tidak hanya untuk pembangunan sosial ekonomi, sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan kesehatan masyarakat juga perlu sentuhan kearifan lokal. Menurut narasumber, peran kearifan lokal dalam problema pandemi yang sekarang terjadi itu seperti apa? Mengingat banyak permasalahan masyarakat yang terjadi mulai dari edukasi, proses, vaksinasi, dan lain-lain. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Mbak Titik Safitri dari Universitas Lampung ya. Ini yang ditanyakan peran kearifan lokal dalam problema pandemi yang sekarang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful berkaitan dengan hoax yang berkembang. Sebenarnya kalau kita terutama warga negara Indonesia yang baik, tentunya akan patuh kepada peraturan-peraturan apa yang sudah disampaikan para nakes, apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, tentunya demi kebaikan kita bersama, ya itu yang harus kita patuhi. Tingkat kesadaran kita sendiri itu yang menjadi pokok sebagai apa tadi ya, sebagai solusi untuk segera menghilangkan pandemi, istilahnya kan. Terima kasih Mbak Titik Safitri ya dari Universitas Lampung.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kita tingkat toleransi, kita tingkat rasa mungkin nemong, kinasian, kinajenan, itu yang perlu kita tingkatkan lagi supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Gitu. Mungkin dari contoh-contoh kearifan lokal itu banyak sekali kita temui di sekitar kita. Karena ini tadi saya dipesan dari panitia untuk menyampaikan tentang budaya Jawa. Saya juga akan sedikit mengkorek tentang budaya Jawa. Budaya itu apa? Budaya itu dari kata bijilan Jawa. Budaya Jawa itu wah pangolah yang kang didakang dinataran panyuwunan marang Gusti Kang Maha Agung. Budaya Jawa itu adalah buah dari sebuah pemikiran yang disandarkan permohonan kepada Tuhan. Budaya Jawa itu banyak, mulai dari sastra, terus dalam tata busana, upacara adat, masih banyak lah. Kalau kita sebut mungkin sampai besok pagi juga nggak akan habis. Cuman kita masih banyak menemui local wisdom atau kearifan lokal di Jawa Tengah yang masih bagian dari budaya Jawa. Contohnya nyadran. Nyadran yang dari luar Jawa banyak yang nggak ngerti itu nyadran. Nyadran itu dari bahasa Sanskerta, dari bahasa sarada, atau memuliakan. Kalau orang Jawa nyebutnya mulyake para leluhur kang wis kemari. Memuliakan leluhur-leluhur kita yang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dimuliakan. Nyadran. Kalau di tempat saya, nyadran itu biasanya sebelum bulan puasa itu nanti kita bersih-bersih makam, terus kita doa bersama, kita makan bersama di makam sebagai perwujudan sebagai perwujudan kalau kita masih menghormati para leluhur yang sudah kumare. Gitu. Itu dari sarada, nyadran istilahnya gitu, nyadran. Terus ada lagi sedekah bumi dan sedekah. Bedanya apa? Mungkin dari tata caranya sama, cuman kita banyak bahasa untuk menggambarkan istilahnya gitu. Masih banyak lagi contoh-contoh kearifan lokal di Jawa Tengah. Karena saya dari Boyolali bagian utara, mungkin saya akan sedikit cerita yang kita temui di bagian masyarakat Boyolali bagian utara. Mungkin nanti juga bisa yang dari Kebumen, Pak Saiful atau Pak Diargo, Mas Arief juga cerita nanti ada apa saja yang bisa dijadikan oleh-oleh Zoom malam ini, oleh-oleh daerah Kebumen. Di tempat saya, segala sesuatu itu
berdasarkan dengan simbol-simbol yang punya nilai-nilai luhur. Contohnya, sebelum kita menanam padi, kita ada istilahnya orang sini menyebutnya wilujengan. Wilujengan kita doa bersama sebelum kita bekerja di sawah. Kita bawa tumpeng, bawa sesaji, kita doa di pematang sawah, terus kalau sudah selesai, baru kita mau bekerja. Kenapa harus ada sesaji? Jangan terus dikait-kaitkan dengan musyrik ataupun penyelewengan. Sebenarnya sesaji itu pun juga banyak mengandung nilai-nilai filosofi. Terus itu setelah baru mau menanam padi. Setelah padi tua mau dipanen, itu kita juga ada wilujengan lagi. Kalau di Boyolali namanya wiwitan, memulai. Wiwit itu memulai untuk memanen, memulai untuk istilahnya mboyong Dewi Sri, Ratuning Pari, Ratu Kerejian itu Dewi Sri. Itu baru di sawah. Belum ketika ada wilujengan mitoni, terus wilujengan puputan bayi, terus wilujengan pelapanan dan lain sebagainya. Kalau di tempat saya masih banyak kita temui dan masih dipertahankan, termasuk sesaji-sesaji dalam upacara manton, upacara mantu, orang punya kerja menikahkan putrinya, putra putrinya, masih dipertahankan sampai saat ini. Bahkan tadi siang saya ada tamu dari Ngawi, mahasiswa ISI yang sudah skripsi, katanya mau penelitian tentang mantu di Boyolali itu seperti apa. Dan tadi juga kebetulan yang punya kerja itu welcome, jadi kita bisa belajar luasa di sana, mulai dari garingan, terus upacaranya seperti apa, sajennya seperti apa, semua kita jelaskan secara detail apa makna filosofinya, apa tujuannya, supaya bisa dijadikan oleh-oleh, bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan cerita untuk teman-teman yang ada di Ngawi, teman-teman yang ada di ISI. Terus tadi juga kita karena kita langsung di lapangan, kita juga akan menemukan hal-hal yang berbeda dengan yang ada di tempat lain. Contohnya, di tempat saya itu sajen itu masih komplit. Mulai dari belakang, tukang masak itu ada sajennya sendiri. Tukang buat teh itu ada sajennya sendiri. Terus di bagian, karena tempat saya itu di masyarakatnya masih masyarakat benar-benar tradisional, benar masyarakat tradisional, istilahnya desa banget ya, istilahnya desa banget ya. Itu kita ke tempat orang punya kerja juga masih mempertahankan tradisi yang dari dulu. Jadi kita bawa hasil bumi, beras, bawa kelapa, bawa
sayur mayur, tempe dan lain sebagainya. Nah, di tempat penyimpanan beras ini ada agen, namanya pedaringan. Mungkin kalau Mas Arif nanti lebih detailnya menjelaskan tentang pedaringan kebak itu pamor keris. Kalau tempat saya pedaringan itu sesaji, sebuah sesaji, di dalamnya itu ada bermacam-macam kacang-kacangan, ada kacang-kacangan. Oh iya, terima kasih. Kok Pak Fahmi? Mohon maaf Pak Fahmi. Mungkin yang dimaksud Mas Anwar. Ya, secara ringkas ada kacang-kacangan, ada hasil bumi, ada istilahnya gereh lanang, itu ikan yang berjenis kelamin laki-laki. Cuma saya juga nggak ngerti, bisa dilihat cowok ceweknya dari mana, ada bawang lanang dan sebagainya. Ada juga panjang hilang. Mungkin sampai saat ini saya masih dipertahankan. Ada panjang hilang. Kalau di tempat lain sudah banyak yang nggak ngerti panjang hilang. Terus upacara adat masih komplit, komplit, dan di tempat gas juga komplit. Oke, terima kasih Mbak Ratu sebagai moderator. Intinya kearifan lokal itu ya budaya-budaya lokal yang sudah turun-temurun disampaikan, dikembangkan lagi, dan dipertahankan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar yang sudah memaparkan materi dengan baik. Tentunya tadi kita bisa paham secara mendasar lebih dulu dari definisi rokoris, lalu cerita sekilas dari Pak Anwar sendiri selaku pemateri. Langsung kasih tanya jawab sebelumnya saya apresiasi kepada para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar, dan sebelumnya Pak Anwar telah memilih satu pertanyaan yang beliau pilih lalu langsung beliau jawab saat pemaparan materi. Namun untuk mempersingkat waktu dan keterbatasan waktu yang ada, saya di sini memilih satu pertanyaan saja dan saya tujukan kepada Bapak Saiful Hadi, mungkin langsung saja, yakni pertanyaan dari Kolonel Sued, Ex-Dandim Kabupaten Kebumen. Beliau bertanya perihal bagaimana postur terkait dengan ancaman berkaitan dengan budaya. Saya ulangi, bagaimana postur terkait dengan ancaman berkaitan dengan budaya. Saya persilakan kepada Bapak Saiful Hadi untuk menjawabkan pertanyaan dari Kolonel Sued. Terima kasih. Pertanyaannya yang pertama tadi terkait dengan post-truth yang mengancam budaya. Contoh, budaya kita adalah sopan santun, unggah-ungguh sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh beliau Raden Tumenggung Anwar. Tapi post-truth itu sudah tidak mengenal sopan santun. Sudah benci dengan seseorang, sudah bikin memek semau-maunya. Iya kan? Menghina semau-maunya. Cobalah buka Twitter itu. Bahasanya ngeri. Pro dan kontra segala sesuatu bahasanya ngeri. Sarana sopan-sopannya belas gitu. Itu kan. Nah, kemudian post-truth mengancam budaya kita. Budaya kita itu contoh nih, toleransi, gotong royong. Post-truth itu individualis. Gayanya individualis. Pokoknya saya benar menurut saya. Keyakinan saya begini, ini benar menurut saya. Maka semua harus manut dengan saya. Maka dia akan membuat skenario, informasi, bahkan berita bohong agar dengan apa yang saya katakan, ya, apa yang saya nyatakan benar. Ini kan cara benar. Cara bahasa Jawa ini wis gugu karpe dhewe, menang-menangan dhewe. Kan begitu. Berarti ini mengancam budaya kita. Post-truth, pola pikirnya, gayanya sudah jauh dari ajaran-ajaran adiluhung Jawa. Post-truth prinsipnya adalah dengan keyakinan saya, sistem yang saya buat, skenario yang saya susun,
tercapai tujuan saya. Sedangkan Jawa mengajarkan ojo kebranang ing gegayuhan. Jangan kita terbakar oleh sebuah ambisi. Cita-cita boleh. Visi, keinginan mencapai target tertentu boleh. Tapi kalau sudah tidak bisa mengukur antara potensi diri dan situasi menjadi sebuah ambisi. Ini fakta bahwasanya post-truth mengancam budaya kita. Nah, sedikit menyinggung sebenarnya budaya kita lengkap. Orang tua kita mengajarkan, rumah-rumah dulu mengajarkan di depannya petan. Petasan itu kerician itu tempat cuci tangan. Ini kan nyambung kalau dengan hari ini untuk kita cuci tangan masuk rumah. Kalau ya terutama di Kebumen, kalau rumah-rumah model Jawa halamannya agak luas. Kemudian di pojok depan itu ada sumur dan tempat mandi bersih-bersih. Sedangkan untuk tempat buang air besar, mohon maaf, kalau air besar di belakang, itu budaya juga. Jadi berbeda. Jadi kan, apalagi kalau di kebun itu ada omong-omong lah dulu. Ton, tiap misalnya saya lahir manis, nah ini manis itu setiap Jumat manis itu di dalam kondisi kemiskinan waktu itu dia ngomong-ngomong itu paket ampah, ada nasi, ada telur dibelah-belah, saking sulitnya telur waktu itu, telur satu dibelah jadi 4 misalnya, terus ada keluban dan sebagainya. Ini kearifan lokal yang merupakan budaya para leluhur kita. Belum lagi berbicara soal filsafat, ajaran dan lain sebagainya yang hari ini kalau kita mau belajar sangat biasa. Itu kira-kira Pak Tasya dan kawan-kawan yang mengajukan pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya jawab. Strategi buzzer ya itu masing-masing lah. Hari ini kita tahu macam itu. Dan terima kasih tadi ada yang mengomentari budaya itu terbebas dari politik. Saya juga setuju. Mohon maaf jika tadi saya memberi contoh hanya dari satu sisi karena kebetulan saya pelaku. Lain waktu mungkin saya berusaha persiapan dulu sehingga betul-betul bisa tadi memilah, memberi contoh yang betul-betul bersifat umum. Mohon maaf dan terima kasih masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Bahwasannya memang poster ini mengganggu kebudayaan. Tentunya di era digital saat ini ya Pak, media sosial, bagaimana percakapan di antara mereka justru tidak mengindahkan budaya kita karena toleransi dan gotong royong itu diutamakan tentunya. Dan sebelum acara ini ditutup dengan pemaparan materi dari para pembicara yang hebat tentunya, saya ingin mendapatkan sebuah pesan dan kesan untuk pada para peserta atau terutama untuk generasi muda saat ini yang merupakan perwajiban dari negara kita sendiri. Saya persilakan kepada Bapak Saiful Hadi terlebih dahulu untuk memberikan pesan kepada kami selaku peserta ataupun generasi muda yang Bapak sebelumnya dalam seri tadi menekankan generasi muda untuk lebih hati-hati dalam isu atau dalam seperti ini. Terima kasih. Kesan saya bangga terhadap Pak Kasat dan terhadap Sedreng Nusantara serta semua yang masih peduli dengan budaya dan berusaha melestarikannya. Kalau pesan justru buat saya, pesan buat saya agar memperbaiki diri dan tidak menggunakan post-truth sebagai sebuah strategi negatif. Dan untuk kita semua, mari kita hindarilah, karena itu sesuatu yang tidak benar. Bagaimana cara kita menghindarinya? Gunakan akal sehat, gunakan hati nurani. Jika mendapat berita, tabayun atau konfirmasi terlebih dahulu.
sebelum kita memutuskan, renungkan betul sebuah sikap ataupun kesimpulan itu, renungkan betul dari sisi logikanya bagaimana, tata nilainya bagaimana, dari sisi budayanya bagaimana. Dan kita terima segala perbedaan yang ada untuk Indonesia yang lebih baik. Dan satu contoh yang sangat baik adalah dari bulu tangkis kemarin yang mendapat medali emas. Betapa orang yang satu beragama Islam, satu beragama Katolik atau Nasrani, yang satu yang karena muda maka mencium tangan yang tua, sama-sama berjuang bangsa, luar biasa. Itu bikin kita kasih. Baik, terima kasih Pak Asagwadi atas pesan kepada para peserta atau generasi khususnya. Lalu saya persilakan pada Pak Anwar Hadinegoro memberikan pesan pada para peserta ataupun khususnya kepada generasi muda yang saat ini mengalami banjir tsunami post-truth atau dalam menghadapi untuk khususnya kantor lokal. Silakan Pak. Monggo. Oh iya, ya. Terima kasih. Mungkin saya tidak akan sedetail seperti Pak Saifudi. Saya cuma mau menyampaikan inti dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, terutama untuk generasi muda, untuk teman-teman komunitas Setleng, untuk teman-teman Paksa, Pang Kebumen, khususnya Pak Diarto, Mas Arif Triantoro, Pak Saiful, mari kita gali kembali, kita kembangkan budaya-budaya lokal supaya selalu dan tetap terjaga, dan kita tidak tergerus isu oleh berita-berita hoax, oleh ancaman-ancaman dari luar. Mungkin kita bisa membangun diri kita sendiri, kita bisa para leluhur yang sudah banyak memberikan contoh-contoh untuk senantiasa menjaga bersih, menjaga gotong royong, asih ngomong supaya kita terbebas isu di era post-truth ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya untuk teman-teman saya mudi yang cinta akan budaya Jawa, teman-teman Pakasa, Pang Kebumen, mungkin ini baru awal, baru sebagai pembukaan untuk senantiasa kita gali ilmu, kita belajar bareng, kita diskusi bareng. Semoga setelah pandemi ini berakhir, nanti kita bisa tatap muka, kita bisa benar-benar kita ketemu, kita diskusi, kita cari solusi apabila ada kendala. Apabila diperkenankan Mas Arif, saya juga siap kalau misalnya untuk soal ke Kebumen, kita nanti diskusi bareng. Saya tak belajar di sana, saya tak ikut belajar budayanya orang Kebumen itu ya, kepiye kan. Mungkin terima kasih bisa sampaikan
menyampaikan kekurangan dalam tata bahasa, dalam etika saya menyampaikan, terutama ada kendala jaringan, sehingga meet kita via daring malam ini belum bisa maksimal. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah pemaparan dari kedua pemateri yang tentunya sudah menemani kita dan membagikan ilmunya kepada kita tentang kearifan lokal dan kami di era post-COVID. Saya ingin memberikan sedikit kesimpulan bahwasannya dalam menghadapi era post-COVID ini sudah dijelaskan oleh Pak Saiful Hadi bahwasannya jangan terlalu cepat untuk memberikan kesimpulan. Dan dijelaskan kembali oleh Pak Anwar secara lebih menyeluruhnya bahwasannya kembangkan budaya lokal terus dan dijaga agar tidak tergerus oleh ancaman eksternal benteng diri, dan lagi bahwasannya kita tidak dengan arus era digital manakala bahwasannya berita hoax itu tentu berbahaya dan bersifat destruktif tentunya. Sebelumnya, saya Ismaya Putri selaku moderator yang telah menemani para peserta dari awal hingga akhir acara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan diksi yang mungkin salah. Sebenarnya saya sudah mengatakan beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi para peserta. Setelah itu saya berikan kepada Mas Restu selaku MC. Dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ratu Tasya yang telah menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa dan sangat menarik sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini. Tentu Bapak Ibu saya kira sudah bisa menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Hadi dan juga Bapak Anwar Hadi Nagoro terkait tentang kearifan lokal dan tameng diri di era post-truth. Bagaimana kearifan lokal itu, kemudian fungsinya seperti apa, dan bagaimana kearifan lokal ini bisa menjadi tameng diri kita di era post-truth seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara webinar pada malam hari ini sudah berakhir dan tentunya kami sudah meng-share link untuk evaluasi acara pada malam hari ini, dan di situ akan mendapatkan sertifikat bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara sampai selesai. Tentunya semoga kita bisa bergabung kembali di webinar-webinar selanjutnya, karena dari Jawa menuju Sumatera apalah artinya bahagia jika tak kunjung jumpa. Dan Bapak Ibu tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara webinar Kongko Budaya Nusantara keempat ini, terutama kepada Ketua dan Sesepuh Paguyuban Kawula Keraton Surakarta Hadiningrat Cabang Kebumen, ada Kanjeng Raden Tumenggung Arif Priyantoro Rekso Budoyo, Raden Tumenggung Hargoyo Hadu, dan teman-teman dari Sedleng Nusantara, khususnya Ketua Sedleng Nusantara Raden Tumenggung Fahmi Ali Kriotipuro. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, marilah kita hidupkan kamera terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Bersama. Tegak. Iya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2. Sudah. Baik. Bapak Ibu, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kanjeng Raden Tumenggung Anwar Hadi Negoro, Pambiworo Milenial, dan juga Raden Saiful Hadi Sarjana Ilmu Komunikasi, anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, serta moderator kita Ratu Tasya Ismaya, mahasiswa Universitas Diponegoro sekaligus anggota dari LP3S. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Resti Saputro, banyak kesalahan, mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.